awal-awal saya masuk kuliah itu tidak dapat restu, tidak dapat restu. Bahkan saya itu kuliah, ya pas saya lanjut di awal ini saya kuliah memberikan kabar kepada orang tua itu setelah masuk di semester jurusan. Baru saya kasih kepada orang tua. Saya bilang orang tua kurang ini, tapi namanya kita anak itu berusaha untuk bagaimana kita meyakinkan begini-begini kan. Apalagi kita di sini sudah alhamdulillah sedikit ada pemahaman agama. Jadi SMP itu kita diajarkan oleh guru untuk mengarang. Jadi ketika waktu itu kita masih SMP itu disuruh mengarang. Bisa dibilang saya yang mungkin yang paling panjang karangan saya. Iya. Jadi hampir buku itu pasti banyak. Ada saja ide mengalir. Iya. Jadi itu yang mungkin membawa sampai sekarang kebiasaan itu yang membawa saya sampai sekarang jadi menjadikan menulis itu hobi. Nah, buat teman-teman yang baru pengen menulis ini, kira-kira adakah tempat atau wadah yang cocok untuk mereka belajar di dalamnya begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan obrolan santai kita, dan tentu di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya identik sekali dengan dunia kita, ya apalagi seorang mahasiswa ataupun para pejabat pemerintah dan petinggi-petinggi lainnya, yakni tentang bagaimana pentingnya literasi dalam kehidupan kita. Dan tentunya di kesempatan kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga sekaligus pegiat literasi, yakni Al-Akh Musliadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak ini Musliadi bisa kembali hadir kesempatan kali ini. Oke, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Kesibukan seperti saat ini apa ini Musliadi? Ya, alhamdulillah saat ini karena saya juga masih berstatus mahasiswa. Adapun kesibukan hari ini itu menuntaskan administrasi terkait ini pasca ujian seminar proposal. Jadi kedepannya kita diarahkan untuk melakukan penelitian. Ya, alhamdulillah penelitian saya tepatnya di LU, di Pengadilan Agama Kabupaten LU. Ya, alhamdulillah sudah selesai sudah rampung semua ya. Alhamdulillah sudah dari lantai 12 sudah ambil surat SK-nya. Jadi sisa berangkat saja ini? Iya, sisa berangkat insyaallah. Sisa minta petunjuk kepada dosen-dosen insyaallah. Itu memilih tempat di Peradilan Agama keinginan sendiri atau seperti apa? Atau ada judul proposal yang bisa dibocorkan begitu Mas? Iya. Menarik memang judul saya. Kembali ke bicara tentang jurusan ya. Iya, jurusan saya kan membahas tentang hukum juga, spesifiknya hukum keluarga. Saya melihat penting untuk diteliti sebenarnya, karena mengingat fenomena-fenomena yang terjadi khususnya di daerah saya, banyak perempuan yang bercerai dengan suaminya, kemudian si perempuan yang ini tidak mendapatkan haknya. Ini yang menjadi ketertarikan saya, sehingga saya memilih judul untuk meneliti bagaimana perlindungan tentunya hukum ya, bagaimana perlindungan hukum di pengadilan, kemudian mencari tahu apa-apa saja yang menjadi penyebab sehingga perempuan ini atau mantan istri tadi tidak bisa mendapatkan haknya sebagai seorang istri dalam hal harta gono gini ya. Iya. Jadi luar biasa ini bocoran tentang kesibukan dan juga penelitian. Siapa tahu nanti setelah penelitian rampung tentu bisa bermanfaat buat perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Ya, amin. Atau bahkan kaum muslimin secara umum. Oke, itu tadi tentang kesibukan saat ini. Kira-kira untuk perjalanan pendidikan, latar belakang pendidikannya antum seperti apa ini? Kebetulan saya dari SD, SMP, SMA itu di Kabupaten Luwu, semuanya negeri. Jadi sejujurnya saya tidak ada background pesantren ya, Jadi dari SD sampai SMA itu dari umum, tapi di sekolah negeri ya. Sebelum saya menjadi mahasiswa, kesibukan saya sebelumnya adalah saya pelaut ya. Iya, seorang pelaut. Jadi
tapi tidak lama. Saya sekitar kurang lebih 1 tahun lah. Jadi sebelum saya menjadi berstatus sebagai mahasiswa itu saya kesana kemari mencari jati diri dulu. Karena kita tahu sendiri kalau di daerah saya kan ketika ada orang yang selesai kuliah pasti ujung-ujungnya mau jadi pelaut. Jadi itu yang tertanam di benak kita dari kecil, mau jadi pelaut, mau jadi pelaut. Kemudian pada tahun 2012 itu saya pernah juga ikut kursus di Makassar, namanya itu London Village. London Village. Kemudian saya lanjut di BPDIP Barombong. Saya diklat di sana, diklat sertifikat yang sekarang namanya Politeknik kalau tidak salah. Ya, kemudian saya ke Jakarta sekitar 6 bulan di sana. Di Jakarta itu saya masih ikut-ikut keluarga di sana. Kemudian mencoba memasukkan lamaran-lamaran ke sana kemari walaupun belum terpanggil. Kemudian pada tahun 2016 itu kebetulan ada dari keluarga juga, dia menyarankan saya untuk memasukkan CV saya di perusahaannya, dan alhamdulillah 2 kali tes baru lolos. Ya, jadi tesnya itu pakai bahasa Inggris. Jadi saya itu tesnya itu 2 kali baru lolos. Iya, karena sebelumnya memang saya pernah kursus bahasa Inggris, tapi di luar dugaan ternyata berbeda jauh dengan yang iya, karena kita belajar bicara sehari-hari ya. Sedangkan tesnya itu bukan lagi bicara sehari-hari. Iya. Kembali tadi. Kemudian saya masih lanjut ya. Kemudian singkat cerita itu saya berlayar, alhamdulillah saya bergabung di salah satu perusahaan di Amsterdam ya. Ya, di Amsterdam, Belanda, alhamdulillah. Jadi saya kurang lebih 1 tahun di sana, kemudian kembali ke Indonesia. Ya, Indonesia karena dari luar ke Indonesia, nanti kita sebut negara ya. Ya, setelah saya balik ke Indonesia, saya melihat saat itu ada apa namanya ya, lagi marak-maraknya cebong sama apa dulu itu ya, cebong sama kampret. Iya, di presiden dulu. Tapi sebenarnya itu marah sekali di ini. Kemudian ada teman saya, itu dia orang kebetulan dia dari sospol, jadi dia sering berdiskusi dengan temannya. Berdiskusi. Ada satu kalimat yang masih saya ingat sampai sekarang. Ketika dia berdiskusi sama orang, dan orang itu berbicara bukan bidangnya tuh. Dia bukan bidangnya, dia bilang kalau orang yang berbicara bukan pada bidangnya itu sebenarnya kurang apa ya istilahnya, dia bahasakan itu hari kurang ini, karena mungkin kita itu berbicara sesuai bidang tak, jangan sampai kita salah menafsirkan sesuatu. Saya bilang saya ini tidak kuliah, saya bukan orang sospol sebenarnya, saya bukan sospol, tapi terus terang saya tertarik dengan diskusi politik karena saya ikuti terus itu perkembangan politik. Oke, mana ini kita juga mau bicara, tapi nanti kita jadi tanya begitu kan tidak enak. Nanti ketika kita berbicara tentang politik baru ditanya jurusan apa. Tidak mungkin saya bilang saya jurusan nautik di pelayaran. Kan bukan bidangnya. Gitu. Ketika bukan atau poksinya berbicara itu kan tidak ideal. Sampai singkat cerita saya coba-coba mendaftar di UPRI. Di UPRI alhamdulillah diterima di UPRI. Kurang lebih 3 tahun lebih saya selesai. Saat itu saya mau berangkat lagi saya belum selesai waktu itu. Sudah selesai. Kebetulan ada satu kawan di sini di Albert. Waktu itu ada kawan di Albert. Dia bilang, dia kan tahu saya suka belajar bahasa. Dia tahu suka saya belajar bahasa. Saya bilang, saya dengar di situ ada bahasa Arab. Bilangnya ada, kesini kalau mau. Waktu itu masih belum bergabung sama Unismu, baru datang ke ya. Jadi saya awalnya rencana masuk di Albert itu niatnya saya itu cuma persiapan bahasa saja. Saya mau belajar bahasa karena rencana saya itu mau lanjut lagi berlayar. Setelah ikuti saya itu waktu itu masuk di Tamhidi, pas semester berikutnya mustawa awal ada regulasi baru atau aturan baru yang sudah memudahkan mahasiswa, artinya mahasiswa juga sudah bisa memilih jurusan juga. Ya, memilih jurusan. Waktu itu masih baru 2 ya, hukum keluarga dengan KPI. Ya, betul. Ya, saya
daftar di situ. Akhirnya sampai sekarang. Padahal ya padahal dari awal itu tidak ada rencana mau kuliah sebenarnya, maksudnya cukup lah yang satu kemarin Bahasa saya. iya cukup itu, kemudian rencana untuk berlayar lagi, tapi singkat cerita mungkin sudah ini takdirnya Allah, sampai sekarang masih bertahan walaupun ya teman banyak cobaan sebenarnya yang liku-liku hidup yang saya alami semenjak di kampus ini, mungkin bagian dari ujian sebenarnya. Iya, pada saat memilih Mahat Albir itu, apakah sudah selesai di UPRI tadi itu? Pas ke waktu Tamidi belum. Jadi saya selesai di UPRI itu pada saat masuk di Ahwal. Iya, Ahwal Sasya. Karena kan ini dulu kan 2019 saya itu masih dapat Tamhidi kan, angkatan terakhir. Setelah itu tidak ada lagi Tamhidi. Ya. Di sini memang itu teknik pendidikan dan akhirnya artinya terbawa arus ya. Iya, terbawa arus. Iya. Tadinya cuma pengen kuasai bahasa Arab untuk berlayar kembali, tapi qadarullah sampai mengambil jurusan hukum keluarga itu. Iya. Ya, sampai melakukan penelitian tadi yang disampaikan di awal. Nah, tapi setelah melihat hal demikian, masih ada niat untuk berlayar. Iya. Sebenarnya tentang pelayaran ya, pelaut. Kembali lagi, sebenarnya itu profesi mungkin tidak bisa juga saya hilangkan 100% ya. Iya. Dari ini juga karena kebutuhan yang secara keluarga itu sumber penghidupan juga, Tapi di sisi lain, ketika saya nanti selesai di jurusan ini, ya tidak mungkin juga saya sia-siakan ini jasa ini. Iya. Apalagi apabila saya diberi kesempatan untuk mengabdi di masyarakat nantinya. Iya. Jadi kedepannya nih saya ini masih 50-50 sebenarnya. Tapi kembali lagi banyak liku-liku juga saya hadapi sehingga saya masih bisa bertahan sampai sekarang. Awalnya itu saya masuk kuliah itu tidak dapat restu dari orang tua sebenarnya. Iya, karena kenapa? Iya, pelaut itu walaupun tidak banyak gaji tapi lumayan ada lah untuk ini kalau berbicara gaji. Sehingga awal-awal saya masuk kuliah itu tidak dapat restu. Bahkan saya itu kuliah, ya pas saya lanjut di Ahwal ini, saya kuliah memberikan kabar kepada orang tua itu setelah masuk di semester jurusan. Baru saya kasih kabar orang tua. Setelah orang tua kurang ini, tapi namanya kita anak itu berusaha untuk bagaimana kita meyakinkan begini-begini kan. Apalagi kita di sini sudah alhamdulillah sedikit ada pemahaman agama ya, keyakinan kepada orang tua bagaimana bilang rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jadi ukuran kebahagiaan tidak diukur dari banyaknya materi. Nah ya, kalau cukup kalau orang tua melihat anaknya istilahnya tanpa disuruh lagi sudah bisa mengingat siapa Tuhannya, artinya dalam hal ini sholat ya. Artinya sudah luar biasa sekali itu. Karena banyak kalau berbicara tentang ekonomi ya di sekeliling kita juga banyak, tapi ada saja percekcokan di dalamnya. Gitu. Dan tentunya ini banyak juga orang-orang yang merasa seperti itu karena pengen tidak mau membebani orang tua sehingga pas kuliah tidak mau dikasih tahu nanti betul pertengahan semester atau mau wisuda biasa dikasih tahu orang tua ya. Tapi yang saya pahami dari antum ini kan antum kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar ini mengambil S1 lagi betul. Ya, dan perjalanannya tadi sangat menarik dan tentunya ini menarik perhatian bahwasanya antum juga di sisi lain orang yang sibuk. Ya, setiap ada kegiatan positif lain antum turut andil di dalamnya. Betul. Termasuk kegiatan literasi. Kita ketahui sekarang beliau ini merupakan pegiat literasi yang tentunya kemana-mana ya selalu bisa kita katakan selalu mencatat hal kebaikan itu untuk bisa dijadikan sebuah cerita yang dibukukan. Bisa dijelaskan terlebih dahulu seberapa penting sih literasi untuk zaman saat ini ya, Fi? Iya. Jadi literasi ini sangat penting ya tentunya. Mengingat literasi ini merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kenapa? Dengan literasi ini kita bisa artinya kita bisa mengetahui bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita berpikir secara kritis sehingga kita menghasilkan ide-ide atau gagasan yang tepat. Dan literasi ini kenapa sangat penting, apalagi di era digital sekarang ya. Ada banyak faktor sebenarnya kenapa literasi sangat penting. Contoh kasus saja, kita tahu sekarang banyak buzzer ya. Ketika orang-orang yang membaca
tulisan-tulisan di media-media, ketika literasi seseorang itu rendah, maka tidak menutup kemungkinan dia ada salah paham atau akan ada yang bersinggungan, ada yang serang menyerang begitu. Berseteru. Ya, karena itu literasi. Karena kurangnya pemahaman bagaimana mengolah kata, mengolah tulisan, itu semua paling dasar sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara literasi, nah itu tadi. Kalau dari secara kamus bahasa cuma 2 sebenarnya. Itu ada literasi membaca dan literasi menulis. Ya. Walaupun kemudian itu lebih diperluas lagi sampai ke literasi ekonomi, sosial, sampai digital sebenarnya. Ya, itu secara luas. Ya, Lalu bagaimana bisa dikatakan sebagai orang yang berliterasi pada saat ini, ya kan? Ya, lebih tepatnya contoh lah ya, literasi yang paling cocok untuk dilakukan oleh anak-anak saat ini di era Gen Z ini. Iya. Literasi ya, kembali untuk anak-anak Gen Z, karena kita tidak bisa dipungkiri juga ya, tidak bisa dipungkiri dengan adanya alat elektronik sekarang, sehingga anak-anak mungkin di sekeliling kita, anak-anak juga itu tidak lagi memegang buku, tapi HP 24 jam HP. Betul sekali. Iya, sehingga agak rumit juga untuk teman-teman pegiat literasi untuk bagaimana kita mengupayakan agar anak-anak ini bisa terhindar dari namanya gadget. Tapi itu tidak mungkin bisa karena kita memang di eranya ya, di eranya. Adapun yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita mengatur atau membatasi ya anak-anak kita, terutama yang punya saudara atau anak-anak. Bagaimana caranya supaya kita mengetahui apa-apa yang anak-anak itu akses. Karena kita tahu sekarang itu akses untuk menuju hal-hal yang positif dan negatif itu terbuka lebar, Sangat mudah. sangat mudah diakses. Nah, di sini peran kita sebagai pegiat literasi maupun orang tua, khususnya di sini, bagaimana di sini mengambil peran untuk selalu mengawasi apa-apa yang diakses oleh anak tersebut. Ya. Dan tentu kalau berbicara literasi, antum ini juga adalah salah seorang yang menggiati dalam literasi itu sendiri. Bukan hanya membaca, tetapi juga sampai ranah menulis ya sendiri. Dulu sempat saya dengar menulis buku di asrama ya, ketika kita bersama di asrama. Tetapi saya ingin mengetahui atas dasar apa antum menggiati daripada literasi ini, gitu. Bagaimana awal mulanya begitu? Ya. Sebenarnya awal mula saya menggiat literasi itu sebenarnya sudah dari SMP ya. Dari SMP. Jadi SMP itu kita diajarkan oleh guru untuk mengarang. Jadi ketika waktu itu kita masih SMP itu disuruh mengarang, bisa dibilang saya mungkin yang paling panjang karangan saya. Iya. Jadi hampir buku itu pasti banyak. Ada saja ide mengalir. Iya. Jadi itu yang mungkin membawa sampai sekarang kebiasaan itu yang membawa saya sampai sekarang menjadikan menulis itu hobi. Bahkan sampai sekarang itu sebelum rumah saya di bawah banjir itu tulisan semua itu, buku-buku saya itu semua saya simpan. Mulai dari SD sampai SMA saya simpan sebenarnya. Tapi kalau sudah hanyut di bawah air kemarin. Berarti di literasi SMP. Jadi di SMP itu kita sudah diajarkan memang mengarang. Ya, jadi kita itu disuruh bercerita, artinya bereksperimen bagaimana kita menceritakan dari mungkin dari contohnya saja dari pagi sampai tidur. Nah, itu biasa kan saya masih ingat sekali kalimat utama itu ketika kita mengarang pasti ada pada suatu hari. Nah, Selalu dirasakan saja. Iya. tersimpan sekali di umur saya itu. Dan juga dulu saya merasakan di kelas 7 saya juga masih ingat ada bahasa Indonesia yang diberikan kesempatan kepada murid itu untuk bercerita pengalaman. Iya. Pengalaman terbaik dalam hidup apa, misalnya memancing bersama paman, itu disengaja ditulis. Iya, bercerita. Ternyata itu adalah salah satu bentuk pendidikan yang sudah diterapkan oleh guru-guru kita untuk melatih literasi kita. Betul. Bukan hanya ujuk-ujuk sekarang menjadi seorang penulis gitu. Ya, betul. Nah, tapi apa yang membuat antum tertarik pada saat itu memang mau menulis begitu? Apakah memang sudah kepikiran, wah ini penting gitu? Ya, kebetulan saya dulu suka baca-baca buku ya. Walaupun buku-buku yang buku-buku tidak penting lah, sebenarnya buku-buku cerita dongeng lah sekiranya. Saya pas itu membaca buku-buku begitu, saya bilang ini ceritanya sebenarnya sederhana, tapi dinikmati orang banyak. Artinya kalau ini saja bisa dinikmati, bagaimana kalau saya juga ambil peran
untuk bisa juga minimal orang bisa mengenal saya lewat tulisan. Iya. Ini tulisannya siapa, ini karyanya siapa. Walaupun saat itu saya sudah mulai menulis cerita, apa istilahnya cerita-cerita fiksi ya, cerita-cerita fiksi. Walaupun yang belum artian dibikinkan kayak buku, tidak hanya sebatas tulisan. Tapi itu sudah menjadi gambaran untuk sampai sekarang. Tapi antum nih apa ya, masuk dalam dunia literasi tentunya biasa kan ada support system yang mendukung, entah itu orang tua atau siapalah partnernya antum yang membuat antum semangat dalam berliterasi, apalagi diketahui di semenjak kuliah antum sangat menekuni ini. Iya. Tentunya support system pasti itu ada ya. Walaupun sebagian orang mengatakan dia tidak butuh support system, sebenarnya itu tidak mungkin. Karena setiap orang itu membutuhkan orang lain. Betul sekali, manusia sosial. Ya, maka kita itu sebagai manusia sosial, kita tidak hidup sendiri-sendiri. Yang paling pertama tidak lepas daripada dukungan orang tua ya tentunya. Jadi saya selalu berpikir bahwa orang tua itu setiap apa yang saya buat itu orang tua harus restui. Artinya apa yang hal positif yang saya lakukan itu minimal dapat ridhonya orang tua. Kemudian support system selanjutnya itu teman-teman literasi sebenarnya literasi, karena alhamdulillah saya juga masuk di pengurusnya Forum Lingkar Pena. Di situ alhamdulillah teman-teman di sana rata-rata sudah punya buku, dan itu juga menjadi semangat saya sampai sekarang. Bagaimana juga agar ke depan saya juga punya buku. Walaupun sampai sekarang belum kesampaian, tapi konsepnya sudah ada sebenarnya. Cuma belum terrealisasi, itu saja. Iya, boleh diceritakan sedikit tentang Forum Lingkar Pena ini dan pengalaman apa yang didapat di dalam? Pasti kan bukan hanya relasi gitu. Iya. Kalau bicara tentang Forum Lingkar Pena, sebenarnya saya baru 2 tahun kayaknya bergabung. Alhamdulillah Forum Lingkar Pena ini saya bergabung kalau tidak salah waktu tahun 2021, kalau bukan 2021, antara 2001 dan 2002. Di situ saya mulai bergabung, dan saya melihat di dalamnya ada orang-orang hebat, ada orang-orang hebat. Dan antaranya itu ada istrinya Ustaz kita, Ustaz Saliman. Beliau itu salah satu mentor saya. Jadi ketika saya mau menulis itu, saya bertanya dulu sama beliau, saya minta pendapatnya. Jadi itu merupakan salah satu mentor saya sebenarnya, walaupun mentor secara tidak langsung. Jadi beliau itu senior saya sebenarnya di Forum Lingkar Pena. Jadi itu sangat bermanfaat. Mungkin ada juga kegiatan sosial lainnya yang dilakukan atau seperti apa itu, Kak Bilal? Untuk Forum Lingkar Pena atau hanya memang fokus pada penulisan? Ada. Biasanya itu kita mengunjungi panti-panti ya, sebagai aksi sosial, karena kita tahu mungkin semua organisasi pasti punya program kerja itu ya, aksi sosial. Oke. Kita juga penasaran ini sahabat Nuansa Podcast tentang perjalanan daripada Akh Musliyadi ini dalam dunia literasi. Ternyata beliau itu punya rekam jejak yang tidak semua orang tahu tentang bagaimana prestasi yang sudah didapat selama menulis ini. Kira-kira boleh kasih tahu gitu ini Akh Musliyadi tentang prestasi yang pernah dicapai. Iya. Saya kembali lagi tadi. Jadi alhamdulillah saya sudah beberapa kali mengikuti event-event ya, event-event penulisan. Kebetulan saya fokus tulisan saya itu di esai. Jadi alhamdulillah sudah beberapa kali mengikuti event, walaupun tidak semuanya juara ya. Jadi untuk teman-teman untuk melakukan apa itu namanya, untuk ikut event-event seperti itu tidak langsung orang menang. Itu butuh proses. Jadi saya itu sudah alhamdulillah sudah pernah juara 3 nasional, juara 1 nasional, kemudian pernah masuk di finalis. Alhamdulillah. Itu merupakan, alhamdulillah itu sudah merupakan kebanggaan untuk saya sendiri. Walaupun pada dasarnya saya tidak berpikiran untuk menang, karena yang saya cari pertama itu adalah pengalaman. Ternyata coba-coba itu tidak ada salahnya untuk mencoba. Jadi kita itu tidak boleh berpikir, saya tidak bisa, pasti ada orang lain lebih hebat dari saya. Itu yang saya tanamkan. Bahkan dari kecil saya, dari SMP, saya tuh ingat sekali pesan guru. Kenapa orang bisa saya tidak? Itu saya tanamkan dalam diri saya itu. Walaupun tidak semua tentunya bidang yang saya tekuni saya kuasai ya. Iya. Lalu bagaimana teman-teman kita ini yang maksudnya masih sulit untuk membaca ini ya,
Itu tipsnya mungkin bisa dibagi juga begitu untuk bisa membiasakan diri untuk membaca. Ya, betul. Jadi hal pertama untuk saya pribadi ya, Iya. untuk bagaimana supaya kita punya mood untuk membaca. Pertama itu kita bikin jadwal dulu. Kita jadwalkan dulu kita. Karena kita saat ini kita tahu bahwa HP itu hampir 20 jam tidak lepas dari tangan kita. Iya. Sehingga kita itu memang harus jadwalkan. Kita buatkan, kalau perlu kita buatkan ini. Schedule jadwal itu. Kita buatkan, ya, kita membaca buku, tapi pertama itu kita harus pilih jenis buku apa yang kita sukai. Iya. Jangan sampai kita baca saja tapi kita tidak suka bukunya. Jadi kita tentukan bukunya apa, kemudian tentukan waktunya. Minimal baca buku di pagi hari minimal itu maksimal lah untuk memula. Itu 30 menit. Berikan waktu 30 menit. Kemudian di sore hari coba untuk menulis. Iya. Coba untuk menulis minimal itu 500 kata sebenarnya. 500 kata. Iya, 500 kata. Tergantung saja kemampuan. Iya. Tapi jangan dipaksa karena sesuai saja kesanggupan kita. Karena kenapa kalau kita karena biasa itu istilahnya orang itu panas-panas tayar ya mas. Di awal-awal gas sekali, pas berikutnya itu sudah lembek. Kita step by step di situ, kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kalau kita di situ sudah sudah tentukan waktunya, sudah bisa, kita bisa tambah lagi waktunya. Jadi itu kan bertingkat terus itu tulisan. Kemudian tips menulis juga. Jadi kalau kita menulis itu, biasa kan orang menulis apa saya mau tulis ini. Iya. Saya belum tahu judulnya. Jadi kalau awal-awal menulis itu tulis saja dulu. Apa yang ada di kepala itu tulis saja dulu. Karena boleh jadi ketika kita menulis judul, biasanya itu start di situ. Tidak bisa. Atau kita sudah bikin tulisan, ide yang kita dapat tadi, kita tadi saya ingat itu ada tadi bahan tadi saya sudah dapat, tapi lupa. Makanya apa yang terlintas dapat langsung tulis. Iya. Karena menulis buku itu tergantung mood juga sebenarnya. Karena ide-ide itu kan tidak ditahu kapan saya datang. Iya, begitu. Jadi selagi ingat langsung tulis. Iya, langsung tulis. Apakah antum punya juga waktu tersendiri yang terbaik untuk membaca buku atau seperti apa ini, akhi? Iya, ada. Jadi saya itu sebelum tidur saya sempatkan itu baca-baca buku. Baca-baca buku tak berapa lembar. Penting saya ada satu yang bisa saya paham dalam. Karena buat saya sebenarnya membaca itu sudah bagian dari ini Kehidupannya. Iya, tidak bisa terpisahkan. Iya. Jadi membaca. Jadi saya selalu ingat quotes yang keren sekali yang mengatakan begini, dengan membaca orang akan mengenal, dengan membaca kita akan mengenal dunia. Tapi dengan menulis dunia akan mengenal kita. Itu yang membuat saya tertarik sampai sekarang itu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Iya, lalu itu literasi juga setiap hari gitu. Ya, literasi menulis itu. Kalau literasi menulis, setiap hari kita tentu ada jadwal juga. Iya, karena kita kan bukan itu saya ditekuni. Iya. Artinya kita kalau ada waktu kosong disempatkan, karena kita istilahnya di sini manajemen waktu saja. Iya. Nah, buat teman-teman yang baru pengen menulis ini, kira-kira adakah tempat atau wadah yang cocok untuk mereka belajar di dalamnya begitu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, di Unisun itu ada forum lingkar pena. Jadi forum lingkar pena itu sering itu kerjasama dengan himpunan-himpunan mahasiswa lainnya itu. Jadi untuk teman-teman yang mau mengembangkan, mungkin ada di antara teman-teman ya yang punya bakat menulis, tapi dia tidak tahu mau menyalurkan di mana. Alhamdulillah di Unisun itu ada wadahnya namanya forum lingkar pena. Jadi forum lingkar pena itu sudah nasional ya, skala nasional, bukan lokal, dia itu skala nasional. Itu bukan hanya pembimbingan tapi juga sampai terbit itu atau seperti apa? Iya, itu semua diarahkan di sana karena di rata-rata di forum lingkar pena itu punya buku. Jadi kita dikemas itu biasanya itu disuruh pilih, kan di dalam ada kayak novel, puisi, apalagi itu. Kayak saya disuruh pilih. Karena tidak semua orang itu pasti ada spesifik kanunya tuh. Iya. Spesifik mengarah dia mau arah kemana. Itu disuruh pilih mau yang mana. Tinggal di dalam nanti itu dikembangkan. Iya. Itu yang dinamakan dengan genre deh. Iya, betul. Dan tentu ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan tidak ada alasan sebenarnya kalau literasi ini tidak bisa. Itu kan katanya ada banyak yang beranggapan bahwasanya penulis itu adalah
apa namanya, sesuatu yang bawaan dari lahir. Ternyata itu hal demikian justru orang-orang yang tidak punya bakat menulis diasah terus akhirnya Betul. ya kan. Nah, seperti penulis-penulis besar saat ini kan tentu mengalami hal-hal yang seperti itu ya kan. Dan kita berharap semoga ini bisa memberi semangat buat antum semua. Mungkin terakhir Fabidon, Akhi Musyadi, kira-kira bagaimana closing statement yang bisa disampaikan pada sahabat dengan sahabat kita? Iya. Terima kasih. Jadi kembali lagi tadi pembahasan ada kita bahas literasi. Jadi literasi ini sangat penting karena dengan literasi kita bisa mengambil peran penting di dalam kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, apalagi kita di era digital ya, era digital. Tentu literasi ini akan sangat mendukung. Ketika literasi kita itu bagus, tentu kita bisa beradaptasi dan bisa berpikir kritis seiring berjalannya zaman dengan perubahan-perubahan yang selalu berubah tiap hari. Jadi literasi ini akan selalu ada seumur hidup. Jadi ketika ada yang mengatakan literasi itu dibangun dari kapan dan literasi itu sampai kapan? Jadi literasi itu dibangun sejak kita dari kecil. Jadi bahkan sebelum bicara. Jadi sebelum bicara itu orang tua itu sudah bisa mengajarkan literasi kepada anak dengan mengajaknya bicara, dengan membacakan buku untuk dia didengarkan. Itu sudah di situ sudah terbentuk literasi. Kemudian sampai kapan? Itu sampai hidup. Oh ya, akhir hayat. Sampai akhir hayat karena literasi itu kan selalu ada. Iya. Ya, orang saja pergi membeli itu terjadi literasi di sana. Artinya literasi ada selalu ada dalam kehidupan sehari-hari kita, di sekeliling kita, walaupun kita tidak sadar bahwa karena kita menspesifikkan literasi di menulis membaca saja. Ya, itu. Jadi saya kira itu persis dengan saya. Iya, luar biasa sahabat dan sobat guys, itulah perbincangan kami tentang bagaimana literasi menulis dan membaca yang sempat disampaikan oleh Al-Akh Musyadi, dan sedikit menyampaikan beliau ini ternyata sudah selesai strata 1 ya. Ya, kalau kurang lebih gelar yang didapat adalah Esos ya. Iya, Musyadi Esos. Dan juga kenapa tadi saya sering mengucapkan kabidor ya ke ketua bidang organisasi, karena beliau juga satu organisasi dengan saya di Himpunan Mahasiswa Mahat Albir Luwu Raya. Terima kasih banyak bisa hadir di Nuansa Podcast kesempatan kali ini. Terima kasih undangannya. Iya, semoga lain kesempatan kita bisa kembali bersama. Amin. Sekira ini yang bisa kami berikan di kesempatan kali ini, sahabat Nuansa Podcast. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran, barakallahu fikum. Freedom your mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.